Banyak orang yang bilang bahwa nikah di usia 20-an itu terburu-buru, nikah di usia 20-an itu kecepatan gitu ya. Padahal cepat atau tidaknya menikah, buru-buru atau enggaknya menikah itu tergantung bagaimana persiapan kita. Bagaimana persiapan mereka dalam menjelang pernikahan. Ada orang yang menikah di usia 30 tahun atau di usia 40 tahun. Ia dikatakan juga terburu-buru dan terlalu cepat, terlalu dini apabila dia mempersiapkannya di usia 29 tahun atau di usia 39 tahun. Nah, orang yang menikah di usia 21, di usia 22, 23 atau 24 atau 25 misalkan maksimal gitu ya untuk laki-laki, dia tidak dikatakan terburu-buru apabila dia mempersiapkan dirinya di usia 19 tahun, 18 tahun. Dia sudah mempersiapkan dirinya, memantaskan dirinya, mematangkan dirinya. Apa sih yang disebut dengan mempersiapkan diri? Ada 3 hal yang perlu disiapkan oleh anak-anak muda yang ingin menikah. Yang pertama tentunya adalah tentang mental. Bagaimana kita memanage hati, pikiran kita. Karena apa? Karena menikah bukan perkara yang mudah. Menikah adalah satu hal yang sangat membutuhkan energi yang besar, membutuhkan manajemen emosi yang baik, apalagi bagi anak-anak muda seperti teman-teman, bagi anak-anak muda yang mungkin katanya emosinya masih labil, cara berpikirnya masih pendek. Oleh karena itu, sebetulnya bagi saya bukan karena muda atau tidak, karena tua adalah keniscayaan, tapi dewasa adalah sebuah pilihan. Dan cara berpikir yang dewasa juga bisa dilakukan oleh anak-anak muda, oleh teman-teman yang udah nggak lagi tuh mikirin hal-hal yang nggak penting, oleh teman-teman yang masih muda tapi sudah berpikiran besar, buat teman-teman yang masih muda tapi berpikiran panjang, buat teman-teman yang masih muda tapi sudah memikirkan masa depannya. Jadi mental ini, kekuatan mental ini juga bisa dimiliki oleh teman-teman yang masih muda. Ada para pemuda yang di usia belia 20 tahunan, dia memiliki mental yang kuat untuk menghadapi tantangan yang besar saat menikah. Dia sudah teruji dengan mengikuti kegiatan-kegiatan organisasi misalkan, dengan menghadapi permasalahan-permasalahan, menghadapi dinamika dalam berorganisasi, karena rumah tangga juga adalah bagian dari organisasi. Orang-orang yang saat mudanya berkecimpung dalam organisasi, menghadapi permasalahan, bahkan ketika masa di kampusnya mereka sering dekat dengan masyarakat, bersosialisasi dengan masyarakat, bahkan memberikan solusi terhadap permasalahan masyarakat, maka anak-anak seperti ini akan mampu menghadapi tantangan ketika menikah meskipun dia menikah muda. Oleh karena itu mentality atau emotional question, bagaimana caranya dia menghadapi permasalahan, bagaimana caranya dia mengelola emosinya, bagaimana caranya dia berempati, bagaimana caranya dia bersimpati. Karena menikah adalah bagaimana seni kita untuk menjaga pasangan kita, bagaimana seni kita untuk menjaga hubungan dengan keluarga pasangan kita, bagaimana seni kita untuk menjaga keutuhan rumah tangga melalui cara-cara sikap-sikap atau emosional yang kita bangun sendiri. Dan yang kedua adalah finansial. Meskipun finansial juga sangat penting dan sangat berpengaruh terhadap persiapan kita menikah, namun jangan pernah takut dan jangan pernah ragu bahwa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sangat terasa bagi orang-orang yang kemudian berkomitmen ataupun bersungguh-sungguh untuk menjalankan salah satu ibadah ini. Kalau kata Ustadz saya, ketika kita menikah maka ada 2 pintu rezeki yang datang, ya, pintu dari kita dan juga pintu rezeki dari pasangan kita. Ini juga pernah saya rasakan dan pernah saya alami ketika saya memutuskan untuk menikah di usia muda, meskipun dengan kondisi finansial yang tidak cukup baik gitu ya. Kemudian bahkan juga ada penolakan dari orang tua, penolakan dari keluarga, tapi ada beberapa cara yang bisa kita lakukan untuk kemudian memahamkan orang tua. Untuk finansial ini ada beberapa cara yang mungkin bisa kita
bisa teman-teman lakukan ketika mempersiapkan diri untuk menikah. Tentu ya, untuk menikah itu butuh banyak sekali finansial yang harus kita siapkan. Apalagi kalau kita nikahnya dengan kebiasaan-kebiasaan lumrah pada umumnya, yang kita harus menjaga nama baik keluarga lah, menjaga adat istiadat lah, menjaga kebiasaan di lingkungan lah. Kita perlu banyak modal untuk melangsungkan pernikahan. Walaupun kalau untuk biaya pernikahan cukuplah untuk membayar KUA saja gitu, 600.000 bisa. Tapi memang satu hal ini tidak bisa kita hindari. Nah, lalu bagaimana caranya mengelola keuangan, mengelola finansial, khususnya bagi kita yang mungkin ingin menikah muda? Gampang sekali. Yang pertama, teman-teman, apabila teman-teman yang sudah punya penghasilan, misalkan gitu ya, penghasilan yang mungkin belum seberapa gitu ya, karena baru lulus dan baru bekerja misalkan ya, teman-teman bisa menyisakan sebagian dari gajinya untuk tabungan menikah. Meskipun hasilnya tidak akan mencukupi semua keperluan menikah, namun insya Allah akan ada peluang-peluang ataupun jalan-jalan rezeki yang lain. Tapi saran saya, teman-teman tidak dianjurkan untuk meminjam uang ke bank ya. Tidak perlu pinjam uang ke bank untuk biaya pernikahan. Teman-teman cukup bisa mengandalkan bisa mengandalkan rekan-rekan kerja teman-teman dengan misalkan meminta pinjaman, atau ke kantor biasanya kan ada dana pinjaman, atau juga teman-teman bisa menghubungi saudara-saudara yang teman-teman punya. Insya Allah mereka pasti akan membantu kita, dan insya Allah rezeki itu akan tetap datang dari manapun. Dan bantuan-bantuan dari saudara-saudara kita tidak melulu berbentuk uang, bukan, bisa jadi juga seperti bahan makanan. Kemudian misalkan ada yang membantu, oh udah saya dari undangannya, saya untuk dekorasinya, saya untuk souvenirnya, dan berbagai macam rezeki yang lainnya yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Tapi begitulah cara Allah membantu kita, tidak pernah kita duga-duga dari mana rezeki itu datang, tidak pernah kita sangka-sangka. Insya Allah pasti akan ada jalan. Dan yang terakhir yang perlu kita persiapkan adalah tentang ilmu. Karena menikah adalah sebuah seni. Bagaimana caranya kita bisa menjaga hubungan dengan pasangan kita, bagaimana caranya kita bisa menentukan hak dan kewajiban kita sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri, bagaimana kita melakukan kewajiban-kewajiban kita sebagai suami atau sebagai seorang istri, juga memberikan hak-hak bagi istri kita atau suami kita. Maka yang perlu kita persiapkan adalah pengetahuan kita tentang pernikahan. Jadi coba kita pelajari hak dan kewajiban seorang suami, apa yang perlu kita lakukan, apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh kita nanti sebagai seorang suami atau sebagai seorang istri. Kita harus tahu, kita harus memiliki ilmu itu. Dan ilmu bukan hanya tentang ilmu fikih, tentang munakahat, tapi juga ilmu komunikasi. Bagaimana caranya kita berbicara dengan istri kita, bagaimana caranya kita menampilkan rasa empati, simpati, bagaimana caranya kita bisa menasehati istri kita dengan cara yang baik, bagaimana caranya kita membimbing istri kita, bagaimana caranya kita menciptakan suasana romantis setiap hari gitu ya. Oleh karena itu teman-teman, saya berpesan agar segera kita mempersiapkan diri, apalagi teman-teman yang sudah balik, sudah cukup umur, sudah cukup pendapatan, harus dipersiapkan dengan matang, harus direncanakan, tidak boleh hanya menunggu, tidak boleh tidak lagi ada prinsip gimana nanti, tidak lagi ada prinsip gimana Allah aja gitu ya, tidak lagi ada prinsip ya nanti ajalah, tinggal hari haknya. Tidak, teman-teman sekalian, menikah adalah sesuatu yang harus kita persiapkan. Persiapkan mental kita, persiapkan finansial kita, persiapkan juga ilmu kita. Oleh karena itu, sekali lagi, mari persiapkan diri untuk menikah muda.